Mereka ketemu sama bapak-bapak yang rambutnya gondrong yang ngasih ikan ke si Mas Raka itu untuk si Mas Juna. Itu tuh masuk ke dalam pemancingan sambil ngebawa itu ikan, oi. Tapi pas dicek lagi sama si Mas Raka, si bapak itu tuh nggak ada. Hai oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Oke oi, di video kali ini Gusti akan menceritakan cerita horor yang dialami oleh seorang pria yang kita sebut saja namanya Mas Raka ketika dia sedang menginap di rumah temennya yang ada di luar kota. Nah, kira-kira seperti apa cerita horornya? Penasaran kan oi? Oke, langsung aja don't let you miss this, cause this is Mistis. Jadi nih oi, ceritanya tuh Mas Raka tuh punya jadwal interview di hari esoknya lagi gitu oi, atau hari lusa gitu ya, di sebuah kota yang dimana kota tersebut tuh ternyata temannya Mas Raka yang kita sebut saja namanya Mas Juna. Nah, itu tuh tinggal di kota tersebut gitu oi, dan berhubung mereka berdua ini tuh udah kenal lama gitu ya, karena pernah bekerja di satu perusahaan di kota lain, jadi udah saling kenal. Ya udahlah, si Mas Raka ini tuh memutuskan untuk menginap aja lah 2 hari sebelum jadwal interview itu dimulai. Ya bisa dibilang itu tuh kedua kalinya Mas Raka menginap di rumahnya si Mas Juna ini oi. Singkat cerita nih oi, si Mas Raka tuh sampailah di gang dekat perumahannya si Mas Juna. Cuma nih oi, dia tuh lupa harus lewat ke kanan atau lewat ke kiri, bener-bener lupa. Nah, walaupun itu tuh kedua kalinya si Mas Raka tuh ke rumahnya si Mas Juna, tapi tetap aja oi, karena yang pertama kali itu tuh udah lama banget, jadi kayak lupa banget gitu oi, entah harus lewat ke kanan atau lewat ke kiri. Dan dia tuh baru ingat kalau misalkan dia lupa tuh ketika dia tuh baru sampai di gang perumahan dekat rumahnya si Mas Juna. Sementara nih oi, si Mas Juna tuh nggak ada kabar, di chat nggak dibalas, di telepon gak diangkat. Ya kalian bisa bayangin kan oh ya, si Mas Raka ini tuh dalam posisi yang bingung harus lewat mana gitu, karena dia tuh lupa. Si Mas Juna nggak ada kabar, ya bingung lah dia. Oh jadi kayak kemana sih ini si Juna? Di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat. Ini kanan apa kiri ya? Udahlah kanan aja lah. Akhirnya Mas Raka lewatlah oi ke arah kanan itu oi. Dan ketika dia jalan beberapa menit nih oi ya, rupanya dia melihat pemancingan yang rame banget sama orang lagi mancing. Bener-bener rame banget oi. Dan ketika dia mau lewat itu depan pemancingan itu, tiba-tiba aja oi ada bapak-bapak yang keluar bener-bener kayak pas banget untuk ditanya gitu. Pak, misi pak, bapak tahu rumahnya Juna pak yang warnanya hijau, terus di rumahnya tuh ada warung gitu pak. Kira-kira bapak tahu nggak pak di mana rumahnya? Hah? Juna yang ada warung, rumahnya warna hijau. Saya kurang tahu mas. Yaudah bentar ya, saya tanya teman saya dulu ya. Dipanggilnya kan oh yang itu temennya. Dan beruntungnya nih oi, si temennya itu tuh tahu oi ternyata rumahnya si Mas Juna tuh di mana. Dan kebetulan juga si bapak itu tuh mau ke rumahnya si Mas Juna, mau ngasih ikan hasil pancingannya dia. Tapi itu tadinya karena si bapak ini tuh tahu si Mas Raka ini mau ke rumahnya si Mas Juna, ya udahlah dititipinnya itu ikan. Jadi si bapak itu cuman ngasih tahu arah ke rumahnya si Mas Juna aja. Tapi ya udah nggak apa-apa dalam pikirnya gitu ya. Walaupun dia harus menenteng itu ikan yang cuman diikat sama tali dan itu banyak banget ikannya. Tapi ya nggak apa-apa daripada dia harus luntang-lantung nyari jalan arah ke rumahnya si Mas Juna itu kan. Mendingan dia bawa itu ikan yang jelas gitu, dia tahu kemana arahnya rumahnya si Mas Juna itu. Kemudian sampailah oi Mas Raka ini tuh di rumahnya Mas Juna. Jun, keluarkan tuh Mas Juna. Rak, lu udah di sini aja. Sorry ya Rak, ya HP gue tadi mati, tiba-tiba mati beneran sumpah. Pas mau gua cas lama banget ngisinya. Terus tadi udah penuh, mau gua telepon, lu udah di sini aja. Lu gimana sih Jun? Untungnya tadi gua ketemu sama bapak-bapak di pemancingan. Jadinya dia ngasih tahu jalan ke rumah lu. Dan ini nih ada titipan dari dia. Hah? Ikan? Dari siapa Rak? Aduh tadi gue lupa lagi nanya namanya siapa. Pokoknya orangnya tinggi-tinggi, terus rambutnya gondrong. Perasaan nggak ada deh warga sini yang rambutnya gondrong. Itu lu pemancingan yang mana? Pemancingan apa ya? Pemancingan yang ada tulisan apa ya? Tadi gue lupa. Pokoknya di sampingnya tuh ada warung nasi. Dan itu pemancingan tuh bener-bener di pinggir jalan banget. Ternyata nih oi, pemancingan yang dimaksud sama si Mas Raka itu adalah pemancingan yang udah lama terbengkalai oi. Jadi bener-bener kayak udah lama nggak dipakai gitu oi. Dan seingat si Mas Juna juga, itu pemancingan tuh nggak pernah direnov lagi. Bener-bener masih terbengkalai lagi oi. Tapi nih oi, yang dilihat sama si Mas Raka itu yaitu pemancingannya hidup oi. Bener-bener banyak orang yang lagi mancing. Dan itu ngasih ikan ke si Mas Raka buat dititipin ke si Mas Juna. Oh my oi, ya sontak dong oi, si Mas Raka ini bingung gitu oi. Bagaimana bisa gitu ya pemancingan yang dia lihat dengan matanya sendiri itu rame, tapi dibilang sama si Mas Juna
itu tuh terbengkalai dan belum direnovasi. Oh my oi, emang sih oi, si Mas Juna ini tuh beberapa hari tuh udah nggak pernah lewat pemancingan itu lagi. Mungkin dipikirnya itu pemancingan udah direnovasi kali ya. Yaudahlah, mereka berpikiran positif. Tapi yang bikin aneh nih oi ya, setahu Mas Juna itu tuh nggak ada warga yang rambutnya gondrong oi. Bapak-bapak yang rambutnya gondrong tuh nggak ada. Tapi itu ada bapak-bapak yang rambutnya gondrong ngasih ikan untuk Mas Juna. Otomatis kan si bapak itu harusnya kenal kan sama si Mas Juna. Tapi si Mas Juna tuh tahu kalau misalkan orang situ tuh nggak ada yang rambutnya gondrong. Oh my oi, oh my oi. Udah kan itu ikan yang dibawa sama si Mas Raka ditaruhnya dalam kulkas sama si Mas Juna. Ya lumayan gitu oi, ikannya banyak ya kan. Walaupun emang yang ngasihnya juga kagak jelas, tapi ya lumayan lah buat nanti lauk gitu besok atau kapan tahu gitu ya. Dan tahu nggak sih oi, pas besokannya pagi-pagi buta di dapur, mamanya Mas Juna teriak-teriak histeris. Ya sontak dong oi, ngebuat semua orang yang ada di rumah itu tuh kebangun, termasuk Mas Raka, Mas Juna, bapaknya. Pokoknya kebangun oi, pagi-pagi buta. Mah, ada apa mah kok teriak-teriak? Dan ini kok bau busuk banget sih mah, bau apa mah? Itu Jun, ikan busuk. Siapa yang taruh di situ? Hah, ikan busuk? Tapi kayaknya itu ikan yang semalam deh. Tapi seingat Juna udah dimasukin ke dalam kulkas, ya kan Rak? Iya Tan, itu ikan semalam udah dimasukin ke dalam kulkas. Tapi kok bisa ada di situ ya Tan ya? Dan bau banget ini busuknya. Itu tuh ikan dari itu tuh pemancingan yang ada warung ngasih itu. Nggak tahu bapak-bapak rambutnya gondrong atau siapa tuh namanya? Raka lupa Tan, beneran dari bapak-bapak itu katanya buat si Juna. Pemancingan yang mana sih ini? Itu loh mah, pemancingannya Pak Rahmat. Si Raka dapat dari situ katanya, dari bapak-bapak yang rambutnya gondrong. Tapi kan seingat kita warga sini tuh nggak ada bapak-bapak yang rambutnya gondrong yang kenal sama kita. Jangan aneh-aneh ah. Orang tadi aja mama pas lewat situ mau beli sayuran, itu pemancingan masih jadi kebun kok. Gimana bisa orang-orang mancing di situ? Ternyata oh itu pemancingan tuh bener belum direnovasi lagi. Karena memang pas mamanya lewat situ tuh pas mau beli sayuran, itu pemancingan tuh masih jadi kebun gitu oi. Jadi nggak logis banget kalau misalkan ada orang yang mancing di situ gitu oi, dan posisinya rame. Itu nggak mungkin gitu oi, orang itu masih jadi kebun banget. Ya sontak dong si Mas Raka sama si Mas Juna ini kaget karena nggak percaya. Ya udahlah, mereka pergilah untuk ngelihat secara langsung itu pemancingan bener gak sih, itu pemancingan sebenarnya tuh masih jadi kebun atau sebenarnya udah direnovasi. Jadi yang bener yang mana gitu ya. Pergilah mereka ke sana sambil ngebawa itu bangkai ikan oi, karena memang bau banget oi. Walaupun secara logikanya ya kalau misalkan itu ikan semalamnya fresh tuh taruh di luar gitu ya, cuma beberapa jam doang, seharusnya baunya tuh kan nggak bau banget gitu ya. Itu tuh bau banget oi, bener-bener baunya tuh bener-bener menusuk hidung banget. Udah nih oi, mereka tuh sampailah di pemancingannya Pak Rahmat itu, dan mereka juga udah ngebuang itu ikan ke tempat pembuangan. Dan tahu nggak sih oi apa yang mereka lihat? Bener oi, pemancingan itu masih penuh sama pohon-pohon, masih penuh sama semak-semak belukar. Bener-bener kayak kagak ada yang ngerawat. Sedangkan si masyarakat ini semalam ngelihat itu pemancingan bersih, kagak ada semak-semak dan banyak orang yang mancing di situ oi. Bener-bener hidup banget pemancingannya. Tapi pas mereka lihat lagi di pagi itu, pemancingan itu oh my oi, 180 derajat berubah drastis. Tapi nih oi, pas mereka mau pulang lagi nih oi, dengan perasaan yang kayak percaya nggak percaya gitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu ya, orang kondisinya itu pemancingan emang ditumbuhi sama semak-semak gitu ya. Ya udahlah gitu oh ya. Ternyata mereka ketemu sama bapak-bapak yang rambutnya gondrong yang ngasih ikan ke si masyarakat itu untuk si Mas Juna. Itu tuh masuk ke dalam pemancingan sambil ngebawa itu ikan oi yang diikat sama tali-tali. Tapi pas dicek lagi sama si Mas Raka, si bapak itu tuh nggak ada. Oh my oi, oi my oi. Sontak dong mereka kaget, ketakutan sampai bulu kuduknya pun berdiri, langsung lari terbirit-birit ke rumahnya. Oh my oi, oh my oi. Dan begitulah ceritanya. Oh my oi. Sampai ini horor banget oh ya. Oi oi. Oh my, gimana oi? Kira-kira kalian punya nggak pemancingan di daerah kalian dan seperti apa kondisinya, dan kalian pernah nggak mengalami cerita horor sama seperti Mas Raka ini oi? Komen di bawah ya oi ya. Oke oi, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Gue sih bakal balik lagi dengan mistis lainnya, cerita horor lainnya. And if you believe mistis, don't judge mistis, cause this is mistis.